Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali lewat channel Nurani Institute Indonesia. Hari ini kita akan bahas yang kaitannya dengan orang tua sebagai pendidik karakter. Ini sangat penting. Kenapa? Karena anak yang lahir di dunia ini itu bukan hanya diberikan pengasuhan pada saat dia lahir, tetapi mulai dalam kandungan. Jadi sentuhan-sentuhan itu, yaitu misalnya nih, pada saat dia hamil, kita hamil, itu kita elus-elus, kita selalu membacakan doa. Itu anak bisa merasakan sentuhan itu dan bisa menerima rangsangan itu dari luar terhadap perkembangan janin anak. Setelah dia lahir, kita harus memiliki kelekatan yang baik dengan anak. Kelekatan di sini dalam arti kita harus memiliki hubungan emosional yang positif terhadap anak dengan melakukan yaitu bagaimana cara pengasuhan yang ramah otak. Ramah otak di sini yaitu bagaimana memberikan sentuhan kepada anak lewat berkomunikasi yang baik, yaitu memberikan motivasi kepada anak, memberikan pujian terutama. Misalnya nih, dia bisa memakai kaos kaki, itu yang paling kecil ya. Kita sampaikan, kamu hebat ya, udah bisa memakai kaos kaki sendiri. Besoknya udah bisa memakai baju sendiri. Kita memberikan pujian lagi, kamu hebat ya nak ya, sekarang udah bisa memakai baju sendiri. Itu sentuhan-sentuhan itu. Dengan menggunakan suara yang lembut, akhirnya anak pun akan memodelin perilaku itu. Selanjutnya yaitu menyentuh hati anak. Bukan hanya sering memarahi, terus memaki, terus menyudutkan, tidak pernah memberikan pujian, mengapresiasi. Itu sangat penting. Jadi hal sekecil apapun yang dilakukan anak, tetapi kita harus memberikan penghargaan atau pujian, tetapi kita harus juga ingat, itu jangan sampai berlebihan, ya. Jadi jangan sampai kita juga berlebihan memberikan pujian, nanti anak-anak juga terlalu kepedean pada saat dewasa. Dan perlu kita ingat dari hasil penelitian bahwa usia 0 sampai 5 tahun itu sangat mempengaruhi dan dapat memprediksi perkembangan di usia 24 tahun. Oke, dengan pendekatan psikologi ya, itu dari beberapa hasil penelitian. Terus selanjutnya, menjalin komunikasi positif. Ini juga sangat penting, yaitu setelah tadi kita melakukan ramah otak terhadap anak, terus menyentuh hati anak, menjalin komunikasi positif. Dalam arti ketika kita meminta sesuatu, mengkomunikasikan juga, nada suara juga harus diperhatikan. Maaf, banyak yang misalnya nih anaknya suka berteriak, terus orang tuanya juga marah pada saat misalnya sudah dewasa. Tanpa dia sadari, waktu di usia kecil, anak-anak suka diteriakin, hei bangun cepet, makan cepet. Sedikit-sedikit diteriakin. Jadi anak ini otomatis akan memodelin orang tuanya. Karena itulah yang tersimpan di memori jangka panjang anak. Secara tidak langsung, itu akan terpanggil atau merekognisi kembali, akhirnya perilaku itu akan muncul. Itu yang dampak bagaimana ini orang tua, bagaimana cara berkomunikasi baik kepada anak. Memberikan pujian yang tidak terlalu berlebihan, menasihati secara hati dari ke hati, yaitu memberikan sentuhan pada saat kita pulang dari kantor. Bukan pekerja yang harus diperhatikan dulu, tapi kalau masih kecil, anak dulu yang langsung dirangkul sampai dekapannya itu terasa. Lama-kelamaan anak juga sudah merasa bahwa oh orang tua saya bisa merasakan oh capek atau seperti apa. Inilah yang kadang kita terlupakan ya, dianggap hal yang tidak penting, sesuatu yang tidak penting, padahal itu dampaknya sangat luar biasa terhadap.
Karena kita harus ingat, ada hormon yang dimiliki seorang ibu yang tidak dimiliki orang ayah kepada anaknya. Ada namanya hormon cinta. Ini yang harus diperhatikan dari ibu untuk anak. Selanjutnya, kita harus menjadi pendengar yang baik. Maaf, banyak orang tuh mengatakan, tidak seharusnya saya mendengar kamu, tetapi kamu harus mendengar mama atau papa, karena kamu adalah anak saya. Padahal tidak seperti itu juga. Karena kita harus menjadi contoh awal dulu, menjadi model dalam keluarga. Dalam teori sosial Bandura yang dinamakan modeling dalam keluarga. Modeling itu kita menjadi model. Anak pun akan memodelin perilaku kita. Jadi kita harus mendengar apa sih sebenarnya keluhan anak. Kok dia diam? Kita harus mendengar, mencari tahu ada apa. Dengan mencari tahu, akhirnya anak-anak bisa terbuka. Jangan sampai sebagai orang tua tidak tahu masalah anak, tapi orang lain yang menyampaikan kita. Ini biasanya orang tua merasa kecewa kalau mengalami hal yang seperti itu. Terus orang tua pun harus sering memberikan pujian yang efektif. Yang tadi sudah disampaikan bahwa jangan terlalu berlebihan, tetapi sering-sering memberikan pujian. Kamu anak hebat, kamu anak pintar, kamu anak ganteng, anak cantik, seperti itu. Agar supaya ini bisa mempengaruhi percaya diri anak. Selanjutnya terakhir, terima kasih, maaf dan permisi. Kita sering-sering ketika anak sudah membantu, minta tolong nak ambilkan air minum, anak membantu kita. Kita sampaikan terima kasih ya nak, terima kasih ya sayang, kan seperti itu. Lama kelamaan kebiasaan itu tersimpan di mindset anak-anak, akhirnya dia juga akan nanti bisa melakukan hal yang serupa. Yaitu kalau ketika misalnya kita merasa bahwa menjanji anak tetapi tidak ditepati pada saat itu, kita juga minta maaf. Jangan sampai anak hanya yang diharapkan suka minta maaf, sementara orang tua pun memiliki kesalahan tapi malu atau merasa gengsi kalau minta maaf kepada anak. Padahal kita harus melakukan hal itu, memberikan contoh kepada anak. Begitu pula misalnya orang mungkin berkomunikasi terus dia terlalu cepat menyampaikan atau ada hal-hal, kita sampaikan, saya permisi ya nak ya, seperti itu. Itu dalam etika cara berkomunikasi kepada anak. Mungkin sesi ini sampai di sini dulu. Nanti kita tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.